Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu di dalam program Saudara Anda Bertemu dengan Tuhan. Hari ini, puji nama Tuhan, harapan saya dan doa saya semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan hari ini lewat renungan singkat yang saya bawakan. Dan saya rindu bukan hanya saya sendiri yang diberkati, tapi juga kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya akan membawakan satu judul renungan kita pada saat ini, yaitu ikutlah aku. Dua kata ya, dua kata, ikutlah aku. Ikut siapa? Ikut Yesus ya tentunya. Untuk mendasarinya saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 20 berkata begini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang menebarkan jala di dalam perahu, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama dengan orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan judul yang menjadi tema dari renungan kita, yaitu ikutlah aku. Ini adalah tentang hal bagaimana kita mengikut Yesus. Bagaimana kita mengikut Yesus ya. Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus berarti berjuang untuk menjadi seperti Dia. Dia, yaitu Allah, selalu taat kepada Bapanya. Yesus selalu taat kepada Bapanya, sehingga itulah yang kita harus perjuangkan ya. Untuk benar-benar mengikuti Kristus berarti menjadikannya sebagai Tuhan kita. Itulah artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Setiap keputusan dan cita-cita kita disaring melalui firman Tuhan dengan tujuan semata-mata untuk memuliakannya dalam segala sesuatu. Kita tidak diselamatkan oleh hal yang kita lakukan bagi Kristus, tetapi karena apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Apa yang Dia telah lakukan bagi kita, itu yang menyelamatkan kita. Karena kasih karunia-Nya, kita ingin menyenangkan Dia dalam segala hal ya. Semua ini baru bisa dilakukan ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk memiliki kontrol sepenuhnya atas hidup kita. Mengapa kita sebagai orang percaya harus mengikuti Yesus? Harus ikut Dia? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sebab Yesus sudah memilih kita ya, sebab Yesus sudah memilih kita. Ayat yang ke-16 dan 19. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Markus 1 ayat 16 dan 19. Mengapa kita harus mengikuti Yesus? Sebab Yesus sudah memilih kita ya, sebab Yesus sudah memilih kita. Yesus sangat mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Yesus sangat mengasihi para murid-Nya yang nantinya ke depannya mereka akan dipilih Allah untuk menjadi murid-murid Kristus Yesus.
Ketika Yesus melihat Simon dan Andreas sedang menebarkan jala untuk menangkap ikan di danau, maka tergeraklah hati Yesus, dan memang sesuai dengan kehendak Allah untuk memilih mereka menjadi murid yang nantinya akan dipakai Allah. Kemudian Simon, Andreas, dan Yakobus menjadi orang pertama yang dipilih Allah untuk menjadi muridnya. Kita sebagai orang percaya seharusnya merasa bersyukur ya, selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menerima berkat kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, dari banyak yang murid-murid yang ada di sekolah, seorang guru pastinya saya sendiri juga adalah seorang pengajar, pastinya memilih beberapa orang untuk menjadi seseorang yang spesial ya. Apa artinya spesial? Seorang pengajar tahu bagaimana kondisi dari para murid. Ada yang paling pinter, ada yang sedang-sedang, dan ada yang tingkatnya masih di bawah ya. Saya yakin semua pengajar tahu ya, semua pengajar tahu. Kadang kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai dosen, kita bisa memilih ya beberapa yang kita bisa taruh dalam beberapa lomba, dalam beberapa peristiwa penting, dan kita pasti menunjuk beberapa yang kita anggap dia mampu. Yesus dalam hal ini menunjuk beberapa orang untuk menjadi muridnya, tentunya dengan maksud Allah. Ada banyak hal yang menjadi dasar pemilihan Yesus kepada para muridnya. Dan saya percaya itu semua adalah karena kemurahan Tuhan atas 12 murid itu ya. Saya berpikir kenapa tidak memilih banyak ya, tapi hanya beberapa saja. Tentunya ada yang spesial dari 12 murid itu ya. Orang percaya jangan berkecil hati dan merasa susah, sebab Allah yang di surga sudah memilih kita untuk menjadi murid-muridnya. Marilah kita senantiasa bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk pilihan Allah, dan selanjutnya tetap selalu sadar, kita harus selalu sadar bahwa kita sudah dipanggil Allah dan dipilih Allah. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan dari Tuhan saja untuk hidup kita. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi mengapa kita harus ikut Yesus? Yang pertama tadi, sebab Yesus sudah memilih kita, sebab Dia sudah memilih kita. Yang kedua, mengapa kita harus ikut Yesus? Yang kedua adalah sebab Yesus akan menjadikan kita menjadi penjala manusia. Ayat yang ke-17 berkata seperti ini, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Suatu statement yang luar biasa dari mulutnya Yesus ya. Markus 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dapat dilihat bahwa para nelayan jauh lebih tahu danau itu dibandingkan dengan Yesus ya. Ini secara pemikiran manusiawi, karena nelayan dimanapun dia mengetahui medan mana, area mana yang banyak ikannya, dan tahu bagaimana arah angin dan lain sebagainya untuk pergi menangkap ikan. Tentunya banyak persiapan dan tentunya sudah tahu medan-medan mana yang akan dilewati. Tapi pada waktu itu luar biasa sekali, situasi keadaannya begitu tidak bisa kita bayangkan ya. Artinya sudah semalaman mereka mencari ikan, tapi mereka tidak mendapati ikan satu ekor pun.
pada saat mereka ketemu dengan Yesus dan Yesus berkata, mari kita berlayar ke tengah. Kemudian mereka mengikuti apa yang menjadi perkataan Yesus. Kemudian mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Maka mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Luar biasa. Jadi dari dua hal tersebut, Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengetahui bahwa ketika mereka bertemu dengan Yesus, ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Setelah mereka menangkap ikan yang di luar dari perkiraan mereka, karena semalaman mereka sudah mencari ikan dan tidak mendapat ikan seekor pun ya. Dan ketika mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, lalu mereka tersungkur di hadapan Yesus dan mereka berkata, "Guru, Engkau begitu mengasihi kami." Kemudian apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Ini satu statement yang luar biasa yang menaikkan status nelayan dari menangkap ikan menjadi penjala manusia, yang nantinya mereka akan dipakai Allah untuk pemberitaan Injil dan pemberitaan kabar baik kepada semua orang. Dari dua hal ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar sesuatu, bahwa ketika kita ikut Yesus, maka ada hal yang terjadi atas hidup kita, sesuatu yang luar biasa yang tidak kita bisa pikirkan dengan akal pikiran kita. Sama seperti pada waktu nelayan mencari ikan. Semalam-malaman mereka mencari ikan dan tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Dan ketika Yesus bertemu dengan mereka dan ikut naik kapal bersama dengan mereka, apa yang terjadi? Mujizat yang luar biasa ya. Mereka menangkap begitu banyak ikan. Jadi mengapa kita harus mengikuti Yesus? Yang pertama adalah karena kita sudah dipilih oleh Allah. Bersyukurlah untuk status seperti itu. Bersyukurlah untuk keadaan seperti itu. Jangan tinggalkan pilihan dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengikuti Yesus? Karena Yesus akan menjadikan kita menjadi penjala manusia. Yakinkah Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ini dipanggil Allah, dipilih Allah untuk memberitakan kabar baik. Allah ingin supaya kita menjadi penjala manusia. Allah ingin supaya kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah itu semakin dinyatakan, banyak orang yang dijangkau oleh Injil. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi dua hal ini yang bisa saya sampaikan kepada kita di dalam pertemuan yang luar biasa ini. Dan semoga dari pertemuan ini Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan di dalam renungan yang singkat ini. Puji nama Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.